Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara di sini akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cikuning 3, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Sebelum memulai acara siang ini, marilah kita buka acara ini bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Untuk yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dibawakan oleh Ibu Wiwi Agustina di Barat Selatan. Dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SPD Negeri Cipinang 3 yang akan disampaikan oleh Roman Junior SPD yang kebetulan berhalangan hadir Kepala Sekolah yang sedang melaksanakan ibadah. Dipersilakan untuk yang terhormat Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Cipinang 2 dan TK Al-Falah juga Cipinang 3 dan juga Bapak Ibu dari SD Cipang 1. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini hadir pada acara seminar budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Ayu SPD dalam untuk program Guru Gerak Angkatan 7. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir, tidak ada halangan atau apa-apa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan adanya seminar ini menjadi motivasi kita ke depan bahwa perkembangan pendidikan yang semakin maju juga dengan perkembangan industri yang 4.0 ini, ada peradaban baru ini, kita dapat menjadi seorang tenaga pendidik yang lebih profesional. Dalam hal ini pemerintah juga mencanangkan kepada kita semua bahwa kita harus mengikuti program dari kementerian menjadi guru penggerak yang bisa meningkatkan minat belajar siswa, juga nanti banyak inovasi-inovasi yang muncul di sekolah kita sehingga peserta didik kita menjadi anak-anak yang berkembang lebih maju lagi dengan inovasi-inovasi para gurunya yang profesional dalam mengembangkan pendidikan yang sekarang sudah mulai maju, sehingga tingkat profesional guru itu sekarang berbeda dengan yang dulu. Dengan kemajuan IT, adanya seminar seperti ini, alhamdulillah kebanggaan bagi SD Negeri Cipinang 3. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Ayu SPD. Ini motivasi buat rekan-rekan guru semua yang belum mengikuti atau belum daftar calon guru penggerak untuk segera mengikuti jejak Ibu Ayu SPD, mendaftar ke angkatan-angkatan yang selanjutnya menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan acara seminar ini kita bisa menambah ilmu dari Ibu Ayu dan juga kita bisa saling berkolaborasi untuk membangun pendidikan yang lebih maju lagi
menjadikan peserta didik kita lebih maju dan juga punya adab yang baik sesuai dengan yang tertuang pada kurikulum Merdeka yang sekarang sedang dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur bahwa dengan kemajuan teknologi dan juga program ini di SD kita akan mendapatkan satu inspirasi di dalam dunia pendidikan, dan nantinya mudah-mudahan akan muncul lagi inspirasi baru dan inovasi baru lagi dari rekan-rekan guru kita, sehingga SD Cipuling 3 menjadi SD yang maju, peserta didiknya juga nanti lebih tingkat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sekian dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara seminar budaya positif ini. Kita saling berbagi ilmu. Silakan untuk nanti bertanya tentang apa hal yang tidak kita ketahui pada narasumber, dan insya Allah mudah-mudahan narasumber akan welcome kepada kita, memberikan semua inspirasi dan inovasi untuk kemajuan pendidikan di SD tercinta ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rudi Kurniawan SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, ini acara langsung ke inti. Acara inti kita hari ini adalah Seminar Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 7 SD Negeri Cipuling 3, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, senang sekali saya Evi Novaliana sebagai moderator Seminar Penerapan Budaya Positif dengan narasumber Ibu Ayu Femiliani SPD. Untuk membuka seminar ini, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, baik, sehat dan bahagia, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada semua yang hadir pada hari ini. Baik, ini adalah sebuah program calon guru penggerak angkatan ke-7. Materi yang akan dibahas pada siang ini mengenai penerapan budaya positif yang dengan narasumber Ibu Ayu. Nah, nanti apa saja yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Femiliani, mari kita simak untuk penjelasan selanjutnya. Ibu Ayu sudah bersama kita di sini ya. Mari tepuk tangan untuk Ibu Ayu, dipersilakan menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Evi Novaliana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Cipuling 3 dan yang saya hormati rekan-rekan guru serta staf karyawan-karyawati SD Negeri Cipuling 3. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini tentunya dalam acara diseminasi atau seminar budaya positif program calon guru penggerak angkatan 7, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya dan kepada para sahabatnya. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan hari ini ya Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri saya, walaupun Bapak Ibu pasti sudah tahu semua nama saya. Ya tidak Bapak Ibu? Boleh tidak saya menyebutkan nama saya kembali?
Nama saya Ayu Fedeliani. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Cikuning 3, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Saya berdiri di sini, Bapak Ibu. Salah satu tujuan saya yaitu saya ingin memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tapi selain itu tujuan utama saya itu ingin membagikan pengalaman dan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, agar sekolah kita tercinta ini, SD Negeri Cikuning 3, dapat menciptakan anak-anak yang cerdas. Bukan hanya cerdas Bapak Ibu, yang utama adalah berkarakter dan berbudi pekerti yang baik, seperti itu. Tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau profil pelajar Pancasila, seperti itu. Saya ucapkan selamat datang, salam dan bahagia bagi para guru-guru hebat yang telah menyempatkan waktunya berkumpul di sini bersama-sama dalam acara seminar budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini bukannya saya ini merasa paling pintar, tidak Bapak Ibu. Bukannya saya ini merasa paling banyak pengalaman, paling banyak ilmu pengetahuan, tidak sama sekali. Atau menurut bahasa peribahasa Sunda itu asa aing uyah kidul. Tidak, Bapak Ibu, justru kalau saya sudah memiliki aspek-aspek tersebut, saya tidak akan mengikuti program calon guru penggerak ini, karena saya sadar saya ini miskin ilmu, bisa dibilang seperti itu. Pengalaman saya juga sangat terbatas Bapak Ibu, dan alhamdulillah selama mengikuti diklat CGP ini selama kurang lebih 4 bulan, saya memiliki banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan saya bisa menularkannya kepada Bapak dan Ibu semua di sini. Untuk itu saya juga mengajak Bapak Ibu agar tergerak hatinya untuk mendaftar CGP. Ayo kita bareng-bareng ya Bapak Ibu, kita bersinergi demi mewujudkan pendidikan kita yang lebih maju. Dan alhamdulillah angkatan 9 Pak Rudi sudah tergerak hatinya yang MIPA, sudah mendaftar dan sekarang tinggal menunggu pengumuman. Yang lain mungkin, guru TK juga bisa, Bu Eka, Bu Putri, monggo daftar. Bahkan ada guru TK yang angkatan saya itu yang menjadi PP ya Bu Titi ya. Dari mana? Dari Tonjong itu jadi pengajar praktik kami ya. Kami termasuk murid-murid mereka, itu suatu kebanggaan dari guru TK. Makanya ayo Bu Eka daftar ya. Dan bagi Bu Wiwin juga ya, ini sudah tergerak hatinya alhamdulillah. Dan yang belum memenuhi syarat, nah nanti mencoba lagi di angkatan-angkatan selanjutnya. Baik, lanjut. Di sini intinya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersinergi demi mewujudkan disiplin positif untuk sekolah kita tercinta dengan berkolaborasi dan saling memberi dukungan satu sama lain. Karena begini Bapak Ibu, saya di sini sebagai calon guru penggerak tidak mungkin kalau saya sendiri yang bisa mewujudkannya. Otomatis saya juga butuh dukungan bantuan dari para bapak dan ibu di sini untuk dapat mewujudkannya dengan baik, dengan maksimal. Maka saya intinya di sini mengajak Bapak Ibu untuk ayo kita kompak, saling bahu-membahu demi mewujudkannya sekolah kita ini yang dapat mewujudkan anak-anak cerdas dan berkarakter seperti itu. Di sini ada konsep utama modul budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia.
Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Saya akan membahas modul ini satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa sekarang pendidik itu banyak yang masih menerapkan pembelajaran yang klasikal. Artinya apa? Jadi guru itu menganggap semua kemampuan murid itu sama rata. Padahal tidak Bapak Ibu. Semua anak itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita harus mensamaratakan bahwa kalian itu harus pandai di matematika, semua tidak. Kalian itu harus di olahraga, semua tidak. Dan juga ini anak karena tidak bisa matematika, kita mengecap anak itu bodoh. Mohon maaf. Nah, itu sebenarnya tidak ada yang namanya anak yang bodoh. Semua anak itu punya kelebihannya masing-masing. Saya mempunyai pengalaman ketika saya mengajar di kelas saya. Itu ada salah satu anak yang setiap dikasih hafalan itu dia lambat sekali, bahkan susah sekali ketika menghafalkan cuma 3 kata atau 2 kata saja dia susah. Pokoknya sangat kesusahan seperti itu. Nah, tetapi kenapa kalau dia menghafalkan lagu yang sairnya panjang berbaik-baik kok mudah sekali menghafal seperti itu? Ya, makanya saya aneh. Berarti saya berpikiran apa yang harus saya lakukan agar anak tersebut dapat menghafal. Nah, akhirnya saya membuat sebuah materi itu dijadikan lagu seperti itu. Kalau tidak bisa mengarang lagu banyak Bapak Ibu di YouTube, di Google ada materi yang dijadikan sebuah lagu. Dan ternyata anak tersebut alhamdulillah dapat menghafal saluran pernapasan. Saluran pernapasan itu kan bahasa biologinya agak susah-susah ya kosakatanya. Akhirnya dia hafal, tapi ketika saya kasih soal mau mengerjakan, dia nyanyi dulu Bapak Ibu. Ayo belajar sistem pernapasan itu. Akhirnya tidak apa-apa, yang penting dia masuk kan ke otaknya, berarti dia memahami, tidak apa-apa. Bahkan ada juga ini salah satu contoh. Ada anak yang kalau memahami pembelajaran itu harus dimanfaatkan gitu. Tidak bisa dengan langsung saya melontarkan kata langsung nyambung ke otaknya, tidak. Saya harus memparodikan. Misal suhu adalah apa? Tingkat panas atau dinginan. Jadi saya harus menggerakkan badan saya sehingga dia ketika mengerjakan apa itu suhu? Oh, suhu itu kilo buruknya tingkat terus panas dingin ya. Nah, gitu. Jadi anak itu mempunyai kemampuan belajar yang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ketika kita sebelum melakukan pembelajaran itu kita melakukan diagnostik awal terlebih dahulu. Kita memberikan soal-soal untuk memancingnya agar kita tahu, oh ternyata dia sukanya di hal ini, dia sukanya di ini. Jadi kita tahu treatment apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga saya mengajarkan ada anak yang kalau belajar itu maunya kuis guru, dia kuis sama kuis juga masuk hati guru kayak asuh kalau emang bisa diasuhkan dengan lokal. Ya itu. Nah, ini selanjutnya apa itu disiplin positif? Oke. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Coba saya pengen tanya. Disiplin apa? Patuh. Oke. Apa? Taat. Apa lagi? Tata tertib, ya. Terus apa? Aturan. Iya, itu betul semuanya Bapak Ibu. Iya, bahkan
ketika mendengar kata disiplin itu identik dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, terus bahkan Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu identik dengan kata ketidaknyamanan tidak? Iya, tegas, iya betul ya. Iya, sesuatu yang menakutkan. Nyaman tidak. Oh ya, pokoknya besok semua guru datang 6:30, disiplin. Nyaman tidak Bapak Ibu? Tidak ya, bukan istilahnya, apalagi baru dari hari tua. Iya, nah bahkan disiplin itu identik dengan kata ketidaknyamanan ketika anak murid kita mendengar kata tersebut. Dan juga disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal hukuman itu tidak boleh diberikan Bapak Ibu. Boleh digunakan tapi itu hanya alternatif terakhir yang tidak ada cara-cara lain. Padahal sebagai guru itu banyak sekali alternatif yang harus dilakukan agar terciptanya disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya makna dari disiplin positif itu, ini saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Jadi Bapak Ibu, jika ingin menerapkan disiplin, jangan pernah menerapkan kekerasan kepada anak didik kita, karena itu hasilnya sangat tidak baik untuk jangka panjang. Ketika kita sudah mengeluarkan hukuman yang memberatkan siswa dengan kekerasan, itu akan mengganggu mental anak didik kita Bapak Ibu, ya, sehingga anak itu akan terdoktrin dalam pikirannya, oh saya dulu tidak mengerjakan PR, saya disuruh hormat bendera, pokoknya itu guru pangakasna bahula. Nah itu dalam ingatannya akan teringat terus. Mending kalau muridnya tidak menyumpahkan gurunya, awas ya, kata-kata jelek jangan sampai ya Bapak Ibu kita menjadi guru yang disumpahi tidak benar oleh murid. Terus yang kedua, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nah, ketika kita ingin menerapkan disiplin positif, itu kita juga harus berkomunikasi dengan orang tua. Kenapa? Ketika di sekolah kita sebagai guru sudah semaksimal mungkin menerapkan budaya positif, tetapi ketika dia pulang ke rumah, orang tuanya tidak memberikan edukasi yang tepat, itu sia-sia Bapak Ibu. Tidak akan berjalan, percuma kita capek-capek di sekolah mendidik, silahkan gitu ya. Tapi di rumahnya orang tuanya mendidiknya dengan cara yang salah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita akan menerapkan disiplin positif, ayo lakukan komunikasi yang efektif dengan kedua orang tua mereka. Istilahnya japri seperti itu, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ini juga kita harus memberikan pemahaman kepada anak tentang konsekuensi yang harus dilakukan ketika dia tidak menjalankan disiplin tersebut. Yang contoh yang pertama bisa, alhamdulillah SD kita Kuning 3 ini sudah menerapkan budaya positif ketika hari Senin itu periksa buku, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya sudah dilakukan. Nah, ketika kita menerapkan konsekuensi, kita tanya kepada anak didik kita, kenapa kok bukunya panjang? Ya guru pokoknya itu dipotongkan. Lalu bukunya panjang, ayat naon ke bukunya hari itu, ayat kandungan bukunya. Karena itu mengandung apa? Kita terus menggali pemahaman anak tentang bahayanya ketika buku itu panjang, hitam, terkena penyakit-penyakit sehingga masuk ke dalam tubuh kita, kan akan mengganggu badan kita seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Berarti kamu sebagai harus memotong buku atau buku. Kita harus sebagai pendidik kita juga harus memberikan sarana untuk memotong buku. Kita bawalah gunting buku, lalu kita lakukan hal tersebut untuk menggunting buku. Nah, itu contoh belajar memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Yang keempat, ada mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Tanggung jawab, alhamdulillah juga SD kita sudah menerapkan ya. Ketika upacara bendera itu untuk petugasnya dibagi dari kelas 4, 5, 6 itu bergantian. Dan mereka juga sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Terus juga
tugas piket harus datang lebih awal seperti itu. Dan juga saya mengajarkan tanggung jawab ketika setelah pulang sekolah itu anak-anak diajarkan untuk melaksanakan operasi semut terlebih dahulu. Jadi wajib anak-anak membawa sampah yang ada di laci, karena ini sering sekali terjadi Bapak Ibu. Sampah itu sama jual di laci. Ya tidak Bapak Ibu mengalami hal tersebut. Iya, sampah apapun numpuk di sana. Nah jadi setiap pulang sekolah saya mulai menerapkan hal tersebut, dan mudah-mudahan nanti di sekolah kita juga berjalan ke lingkungan sekolah menerapkan operasi semut atau Jumat bersih seperti itu Bapak Ibu. Untuk rasa hormat bisa bersalaman. Ini kebanyakan anak-anak kalau bersalaman itu maunya kepada wali kelasnya saja. Kesuruh saling ke misal guru kelas 1 itu kayaknya malas sekali guru dan guru kami. Nah, padahal itu tidak boleh. Kita harus membiasakan, dan sekarang sudah mulai terbiasa. Tetapi ada kelas 5 yang saling ada hal. Berarti sudah mulai terbiasa dengan baik. Kita pelan-pelan saja Bapak Ibu untuk menerapkannya. Tidak usah terlalu memaksakan juga. Baik, selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Tentunya setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang harus didapatkan oleh kita semua. Tentunya untuk anak didik kita, di sini ada 5 kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Saya akan menjabarkan terlebih dahulu yang pertama, yaitu bertahan hidup. Setiap manusia tentunya untuk hidup itu memerlukan apa Bapak Ibu agar kita bisa hidup? Nah seperti Bapak Ibu ini. Terus minum lagi, tidur, istirahat yang cukup. Iya, kalau menurut bahasa Jawa itu sadar, pangan, papan. Nah itu kita sebagai guru juga harus memberikan kebutuhan tersebut kepada anak didik kita. Misalnya ketika anak tersebut tidak memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah ini ada contoh, anak didik saya itu berangkat ke sekolah, dia memakai celana yang sudah tidak muat, sampai kancingnya aja lepas Bapak Ibu, tapi dia pakai ikat pinggang. Nah ketika saya suruh maju ke depan, dia memegangi ininya saja, tidak nyaman kelihatannya seperti itu. Nah itu mengganggu belajar tidak kira-kira? Nah berarti dia tidak terpenuhi akan kebutuhan bertahan hidup. Maka dari itu saya ajak bicara dengan dia, kan tidak beli baju lagi. Oh iya Bu, ibu nanti ada seperti itu lah. Akhirnya saya inisiatif mengkomunikasikan dengan orang tua tersebut, dan setelah dikomunikasikan, dan alhamdulillah orang tuanya dapat mengerti, dan keesokan harinya dia telah menggunakan seragam yang sama baru, dari topi, dasi, semuanya baru seperti itu ya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini pasti kita sebagai pendidik pernah mengalami semua yang namanya anak suka caper di depan guru, ya tidak? Entah itu caper teriak-teriak, ada dilakai guling-guling. Nah itu dia sebenarnya sedang apa? Dia sedang berusaha untuk memenuhi kasih sayang dan rasa diterima oleh kita sebagai guru Bapak Ibu. Mungkin mohon maaf atau yang orang tuanya jauh merantau, akhirnya dia di rumah kurang kasih sayang, sehingga dia melakukan hal tersebut agar dari gurunya itu dapat perhatian lebih seperti itu dan diterima. Dan yang ketiga yaitu penguasaan. Anak yang mempunyai penguasaan yang tinggi, ini anak biasanya selalu ingin menjadi pemimpin di kelasnya Bapak Ibu. Sok berkuasa. Nah itu padahal dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Tapi anak seperti ini, dia selalu mengamati hal-hal yang ingin dia coba terlebih dahulu. Ketika dia ingin mencoba sesuatu, pasti dia amati terlebih dahulu. Ini positifnya seperti itu. Dan juga anak tipe seperti ini itu dia akan merasa kecewa sekali ketika dia mengalami kegagalan. Asalnya dunia ini
istilahnya ketika diagangkan. Nah itu dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Yang keempat itu kebebasan. Anak yang sedang memenuhi tipikal kebebasan ini adalah anak yang suka mencoba hal-hal baru, berekspresi, seperti bereksperimen, sering mencoba-coba. Ibaratnya kalau ada benda yang baru dia coba seperti ini, seperti itu, dijadikan ini, dijadikan itu. Nah itu bahkan saya melihat kemarin anak-anak membawa sarung ya Bapak Ibu. Sarung itu dibuatnya seperti main kuda-kudaan, terus main apa? Iya seperti itu, diputer-puter kayak lagi di pecutan lah istilahnya apa baturan. Itu sebenarnya dia sedang berusaha memenuhi untuk kebebasan. Nah, yang kelima kesenangan. Setiap manusia pasti memerlukan kesenangan ya Bapak Ibu. Kita juga sebagai pendidik pasti butuh kesenangan. Istilahnya kalau sekarang healing ya. Nah, anak didik juga perlu sekali-kali ayo kita ajak study tour. Jenuh di kelas Bapak Ibu belajar yang luar, belajar alam, boleh. Mungkin kalau PJOK ya diajak berenang bareng-bareng. Nah itu ya busuk. Oke. Ya sekali-kali boleh lah. Ini untuk memenuhi kebutuhan kesenangan anak didik kita. Oke. Nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi itu apa sih? Oke, betul sekali Bu Eka, cerdas. Dorongan. Dorongan yang timbul dari dalam hati kita, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu tujuan yang ingin kita capai. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya adalah orang ini selalu menghindari hukuman. Mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi tipikal orang seperti ini, dia kalau ingin melakukan sesuatu tanya dulu, kira-kira kumaha kena, baik bakal nyaman tante ke orangnya. Nah, seperti itu. Jadi orang ini melakukan motivasi karena dia hanya ingin di zona nyaman terus, tidak ingin ada ibarat tantangan atau rintangan. Dia tidak suka seperti itu orang ini. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia biasanya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini tipikal orang ini, kalau mau melakukan sesuatu harus dikasih uang dulu misalnya. Pamalakan itu kan diberi duit, nah dia baru mau seperti itu. Terus ayo ikut bareng-bareng jalan sehat, memang hadiahnya naon? Oh yang mesin cuci, baru dia mau. Padahal jalan sehat itu untuk mensehatkan diri kita, kalau kita mempunyai keyakinan dalam hati seperti itu. Terus selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin melakukan atau menjadi orang yang melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini tersebut. Nah, ini tipikal orang yang baik, Bapak Ibu. Dia melakukan sesuatu karena memang timbul dari hatinya sendiri. Saya ingin melakukan, misal saya ingin datang tepat waktu ke sekolah, lebih awal ke sekolah karena apa? Karena saya menghargai diri saya. Saya sebagai pendidik harus memberi contoh kepada anak didik kita yang lebih baik agar datang tepat waktu ke sekolah. Jangan sampai anak didik kita mendahului kita. Itu bisa motivasi yang baik yang timbul dari dalam diri kita, sehingga nilai-nilai kebajikan itu akan tertanam seperti itu. Nah, sekarang konsep disiplin. Konsep disiplin itu ada 2 macam, yaitu ada identitas gagal dan identitas sukses. Kita pelajari dulu ya identitas gagal, Bapak Ibu. Nah, identitas gagal ini ketika kedisiplinan selalu dikaitkan dengan hukuman. Karena ketika ada hukuman itu akan membuat siswa itu menjadi apa? Menjadi menyakitkan.
Bapak Ibu, saya juga sadar, saya juga pernah kok menghukum anak didik saya, tidak munafik, saya juga pernah. Tapi kita sekarang belajar bareng-bareng untuk mencoba menghindari hukuman, karena itu akibatnya sangat tidak baik untuk anak didik kita. Yang pertama, anak akan merasa tidak nyaman atau takut, bahkan ada anak yang traumatik. Dulu saya pernah melihat anak itu, dia tidak mau belajar agama. Kenapa? Karena takut sama guru agamanya, akhirnya dia tidak mau sekolah karena adanya traumatik dari guru tersebut. Jangan sampai kita sebagai pendidik seperti itu. Terus murid tersebut juga akan merasa rendah diri, hilangnya rasa percaya diri, sehingga kalau melakukan sesuatu itu dia selalu takut salah karena takut dihukum, seperti itu. Nah, yang kedua ada penghargaan. Penghargaan ini juga sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Ketika kita, ayo yang datang lebih awal nanti Bu Guru kasih stiker loh. Nah, sebenarnya itu tidak efektif. Karena apa? Karena dapat menimbulkan rasa iri pada anak didik yang lain. Padahal kita semua itu sama. Anak didik kita itu sama, mempunyai kemampuan yang sama. Jadi diharapkan jangan ada penghargaan yang berlebihan kepada anak didik kita agar terciptanya hubungan yang baik sesama anak didik kita. Bahkan kadang ranking juga sekarang sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Nah itu niatnya karena apa? Agar tidak memberikan kecemburuan pada anak didik yang lain yang tidak mendapatkan ranking. Karena dapat merusak hubungan. Misalnya itu mah ranking hiji baik, jelek sotek, nah gitu. Kami nama tak ranking hiji, pilih kasih guru nama. Nah itu sehingga menimbulkan penyakit hati di anak didik kita, itu dampaknya seperti itu. Terus mematikan kreativitas ya, karena anak selalu diiringi dengan penghargaan, hadiah. Jadi anak tidak mau berkembang pemikirannya, hilang kreativitasnya seperti itu, dan merampas hak menghargai dirinya karena dia selalu mengejar hadiah. Jadi harga dirinya itu hanya diukur dari sebuah hadiah. Jadi harga dirinya itu dirampas haknya. Kurang lebih seperti itu Bapak. Oke, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ini ada konsekuensi, yang kedua ada restitusi. Untuk konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi itu kan sebab akibat. Misal, ketika kita makan pedas, akibatnya apa? Kita sakit perut seperti itu. Ketika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Ayo, kerjakan di luar kelas 3 kali lipat. Nah itu konsekuensi. Sebenarnya ini konsekuensi juga tidak terlalu efektif. Netral, konsekuensi itu sifatnya netral, bisa negatif dan bisa positif, karena hanya berlaku pada saat itu saja, tidak berkepanjangan. Untuk yang kedua yaitu restitusi. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid semangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini restitusi itu kita bareng-bareng dengan murid menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Jadi, kenapa kok kamu datang terlambat? Ya Bu, semalam saya nonton konser Blackpink sampai puting. Itu pernah kejadian di kelas saya di YouTube. Akhirnya tidur jam berapa? Jam 10 Bu Guru. Nah kan akhirnya kamu terlambat. Iya Bu, terus apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak akan melakukannya lagi. Terus kamu apakah sudah melakukan menjalani peraturan sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Apa saja keyakinan kelas kita? Begini ya, dia sebutkan satu persatu dan akhirnya terus apa yang harus kita lakukan? Saya akan memperbaikinya, saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya akan tidur lebih awal lagi. Nah akhirnya kita menemukan jalan dari suatu masalah tersebut, dan kita juga mengajak agar murid itu berusaha dari dalam hatinya, bukan karena dia takut ya Bapak Ibu, tapi muncul dari niat pribadi mereka. Ya begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita belajar tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Bapak Ibu pernah tidak mendengar kata restitusi sebelumnya? Belum ya, saya juga sama
yang positif dari konsekuensi, hukuman, terus dari penghargaan. Nah, ini restitusi yang paling bagus. Karena apa? Kita memecahkan masalah dengan memperbaikinya. Kita mengajak anak itu berbicara langsung dengan kita dari hati ke hati. Itu Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika kita telah berhasil memperbaiki karakter yang ada dari dalam diri anak tersebut, kita kembalikan lagi ke komunitasnya, ke kelompok mereka. Nah, dengan begitu nanti karakter yang ada di dalam hati anak didik kita itu, dia menjadi kuat, dia menjadi yakin bahwa saya tidak akan melakukannya lagi. Karena apa? Karena saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya akan melakukan hal-hal yang berguna bagi diri saya. Seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kadang kalau anak berbuat salah, ayo lari keliling lapangan 10 kali misalnya, karena kamu terlambat. Nah, itu untuk menebus kesalahannya. Kalau restitusi tidak, namun belajar dari kesalahan. Kesalahan tersebut kan belajar datang ke sekolah tidak tepat waktu, berarti lain kali harus tepat waktu, seperti itu. Terus memperbaiki hubungan sehingga akan terjadi hubungan yang bagus antara guru, teman-temannya. Tidak ada lagi murid yang menyumpahkan gurunya, yang dendam pada gurunya, itu tidak ada. Tawaran bukan paksaan. Ya, ini berarti guru mencoba memfasilitasi kepada anak kita mau dengan cara seperti apa agar kamu itu menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, menimbulkan motivasi intrinsik tadi, motivasi yang timbul dari dalam hatinya. Jadi kita berusaha untuk menggali nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri anak tersebut. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, terus fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Seperti implementasi kurikulum merdeka pada saat ini kan lebih memfokuskan anak itu untuk terbentuk dulu karakternya. Sekarang kan kata-kata guru mengejarnya akan bisa menulis, membaca, berhitung, mentransfer ilmu, tapi tidak semata-mata itu. Buat apa? Pintar baca, pintar nulis, pintar matematika, tapi karakternya tidak ada sama sekali. Tidak, itu tidak. Menurut saya itu sangat tidak penting, Bapak Ibu. Maksud tidak penting itu dalam arti begini: ketika banyak orang pintar, tapi menyalahgunakan kepintarannya itu. Misalnya banyak orang-orang yang korupsi, itu korupsi kan kebanyakan orang-orang yang pintar, tapi tidak ada karakter dalam dirinya, iman percuma. Kalau menurut saya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini contoh hukuman. Misal guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau hukuman. Terus kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya setelah atau saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu adalah konsekuensi. Terus guru juga tegas dan siswa menghormati peraturan. Ada restitusi. Kalau restitusi ini beda. Jadi guru menanyakan dulu keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi siswa sendiri yang berbuat masalah, jadi siswa juga yang menyelesaikan masalahnya. Guru hanya sebagai fasilitator, seperti itu. Dan guru terbuka, siswa juga menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaannya seperti itu. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu ada penghukum. Yang kedua ada guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah pada murid. Terus ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu. Contoh guru sebagai penghukum itu misalnya guru mengatakan seperti ini: kamu harus disiplin sekarang. Kamu lakukan hormat bendera selama 30
menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu yang tadi ibu katakan. Ibu lelah sekali, ibu merasa kecewa dengan kelakuan kamu. Nah, sehingga kan anak menjadi merasa bersalah. Oh iya, saya membuat ibu kecewa. Ibu gurunya juga bilang, karena kamu, ibu jadi stres sekarang. Nah, berarti kan anak tersebut merasa bersalah seperti itu. Teman, nah, ini contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau untuk ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi seolah-olah itu kita temannya, besoknya anak tersebut seperti itu memposisikannya. Terus kalau teman tahu kamu sudah melanggarnya, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini bertanya sebab akibatnya apa. Terus manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, Bapak Ibu kira-kira dari posisi kontrol ini mana yang terbaik yang harus kita terapkan, yang mana? Apa? Manajer. Ya, ada yang lain? Mungkin semuanya bisa diterapkan. Ya, mau jadi bestie anak-anak. Ya, jadi kalau menurut saya ini yang terbagus itu yang manajer. Karena apa? Manajer itu, guru itu seperti restitusi. Guru itu memfasilitasi kepada anak untuk memecahkan suatu masalah yang dia perbuat sendiri, sehingga dalam diri anak didik kita timbul rasa tanggung jawab dan menghargai dirinya sendiri, tidak diiming-imingi, tidak ditakut-takuti dengan hal lain. Dia melakukan kebaikan atas dasar dorongan dari dalam dirinya, seperti itu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi beda antara keyakinan dan peraturan kelas. Di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Mengapa Bapak Ibu kita harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Agar menjaga keselamatan atau agar tidak hilang? Oke. Ya, sebenarnya begini, ketika kita sudah meyakini keyakinan dalam hati kita, kenapa kok kita harus menggunakan helm ketika berkendara sepeda motor? Ya intinya kan untuk diri kita sendiri agar kita selamat. Soalnya sekarang banyak kalau alasannya agar tidak ditilang. Misal contoh ya, kalau dia mau ke Kalibuah pulang, tanya dulu ke Bu Rara yang rumahnya di Pamekasan. Bu Rara, ayah polisi itu di Tegongan. Nah, itu berarti Pak Rudi itu mempunyai keyakinan atau karena hanya takut dihukum? Nah, iya, tapi tidak. Pak Rudi orangnya sangat taat peraturan, sangat profesional. Ini hanya contoh ya Pak. Kalau tidak profesional tidak akan ditunjuk Pak KS jadi Wakasek sekarang. Ingat seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua juga, mengapa kita memiliki peraturan 3M memakai masker, jaga jarak? Itu agar apa? Terhindar dari virus, untuk kesehatan. Bukan karena takut didenda ya musuh. Bukan. Itu ada dendaan. Sekali didenda langsung 20.000 yang pakai masker. Nah, itu berarti dia tidak punya keyakinan dalam dirinya bahwa kalau tidak menggunakan masker itu akan menimbulkan badan kita menjadi tidak sehat atau terpapar virus seperti itu. Nah, jadi keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik yang timbul dari diri kita, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan itu cukup dilarang membuang sampah, nah itu contoh peraturan. Tapi beda
kewajibannya kebersihan seperti itu. Nah, ini ada contoh peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih menimbulkan nilai yang baik. Misalnya aspek tanggung jawab, maksudnya kan ketika murid disuruh mengembalikan buku ke tempatnya, berarti dia melatih untuk rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu berarti menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keselamatan berarti menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu contoh kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, ini untuk kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berdiri di kelas atau koridor, berarti ini untuk keselamatan dan keamanan. Ini contoh perbedaannya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih luas cakupannya. Tidak hanya satu hal saja, tapi misal tanggung jawab, itu kan luas, tanggung jawab terhadap hal apa dan hal apa, itu banyak aspeknya. Yang kedua, berupa pernyataan universal, luas maknanya, seperti itu. Dibuat dalam bentuk positif, ya sesuai nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah terlalu panjang, sehingga anak jadi bikin mumet anak, seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Terus kalau bisa semua kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya sudah terapkan di kelas 5. Jadi pada awal semester itu saya bersama-sama dengan murid berdiskusi. Yang saya lakukan adalah pertama, saya membuat peraturan kelas terlebih dahulu dengan anak didik. Setelah peraturan kelas dibuat, lalu kita bareng-bareng mengubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas yang pertama yang harus dipatuhi, ditaati di kelas nanti dan untuk lingkungan sekolah kita. Jadi anak yang membuat, anak yang meyakini, dan anak juga yang menerapkan, seperti itu. Nah, setelah itu keyakinan kelas ini saya tempelkan di mading dan selalu saya buat di papan seperti itu. Nah, ini juga mudah-mudahan guru-guru yang lain juga sudah menerapkan seperti itu. Kita belajar bareng-bareng sekali lagi ya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh. Ini ada hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Mari kita menjawab bareng-bareng. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi kita coba lihat ya di sini. Nah, ini isinya. Coba betul tidak yang tadi Bapak Ibu jawab? Betul semua? Oke, 100 berarti. Nah, di sini yang terakhir kita akan membahas segitiga restitusi.
Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu pastinya segitiga mempunyai 3 sisi, dan di sini juga mempunyai 3 aspek, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Saya bahas aspek yang pertama dulu. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk apa? Untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Jadi ketika kita menemui anak yang gagal, misal mengerjakan matematika nilainya 2, jangan dihardik langsung, sakit itu banyak tuh bisa. Nah, bodoh-bodoh tuh, jangan sampai terucap kata-kata seperti itu. Justru ayo kita bangkitkan semangatnya kembali. Kita membuat anak didik kita menjadi lebih mengerti dengan cara apapun. Karena di sini guru juga dituntut kreatif, Bapak Ibu sekarang ya, agar tidak ketinggalan zaman. Masih banyak media-media lain. Sekarang banyak sekali akses yang dapat kita dapatkan demi memperbaiki pembelajaran. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Misal tujuan, kenapa kok kamu datang terlambat ke sekolah? Iya Bu Guru, seperti murid saya contohnya, karena saya semalam nonton televisi sampai larut malam. Nah, dia kan mempunyai tujuan yang tidak baik, tapi tidak apa-apa. Guru harus tetap memvalidasi tindakan mereka yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kembali lagi kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Misal, kamu ingat tidak keyakinan yang telah kamu buat kemarin? Oh iya Bu, coba sebutkan apa saja. Akhirnya mereka menyebutkan. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas tidak? Iya Bu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Ya, saya akan memperbaikinya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Mulai kapan? Mulai besok. Siap? Ya siap. Nah, itu berarti kita sudah melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Saya melakukan reka adegan dengan anak didik saya. Ini reka adegan yang kedua atau anak didik saya yang terlambat, tapi tidak apa-apa, saya suruh dia duduk dulu. Tapi setelah itu saya panggil dia untuk ngobrol bareng-bareng, istilahnya diskusi kecil-kecilan. Menurut kamu, data permainan itu sebuah kesalahan
Ya Bapak Ibu, itu ada salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ada satu contoh lagi. Salah satu contoh yang kedua ada anak yang makan di kelas ketika pembelajaran. Nah ini ada restitusinya. Oke Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Dari kasus yang pertama itu ada kasus yang datang terlambat oleh siswa kelas 5 itu kita menanyakan dulu alasannya kenapa kok bisa terlambat, terus kita juga memvalidasi tindakan. Oh ternyata dia karena menonton konser artis favoritnya terlalu larut malam. Terus kita mengingatkan juga keyakinan kelas yang dibuat itu apa saja, dan dia menyebutkan, dan kita juga berusaha memperbaiki. Apa cara kalian untuk memperbaikinya? Nah, dengan menjalankan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Dan juga ada yang makan di kelas ya Bapak Ibu, ketika jam pelajaran
pertama itu ada anak yang makan di kelas dan ternyata alasannya itu karena dia tidak sempat sarapan dulu. Akhirnya dia membeli jajanan dari warung dan dibawa ke kelas. Ketika saya menjelaskan dan anak tersebut sedang asik makan di kelas. Nah, itu alasannya karena tidak sempat makan. Dan saya juga sebagai guru berusaha memvalidasinya, mencari tahu kenapa kok melakukan hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi modul yang terakhir segitiga restitusi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan bertanggung jawab yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa aspek ya Bapak Ibu? Ada yang ingat? Ayo, kelas 1 dan 4 ada 6 aspek. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, terus bernalar, kritis, berkebinekaan, global, bergotong royong. Yang keempat kreatif. Nah, itu yang harus kita patuhi, teladani Bapak Ibu 6 aspek tersebut. Oke Bapak Ibu, sepertinya tiba di penghujung saya seminar pada kesempatan ini ya. Alhamdulillah saya telah berusaha memaparkan semaksimal saya. Semoga ada yang bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Hal-hal buruknya buang saja Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya berkumpul bareng di sini. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas ucapan atau perkataan saya yang mungkin menyinggung perasaan Bapak dan Ibu semuanya, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayu Febri SPD atas materi yang begitu menarik dan memberikan wawasan kita semua. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk baik dan telah menyampaikan materinya. Baik Ibu, ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi dimohon untuk menyebutkan identitasnya. Terlebih dahulu silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab guru kelas 6. Saya jujur dan sangat bangga sekali. Ya, apakah saya berpikir, apa saya bisa nanti seperti itu? Pasti lebih bisa. Bagus sekali. Ya, saya terinspirasi dengan dari paparan Joayu dari Disiplin Positif ini. Dan alhamdulillah, kira-kira kalau seperti itu guru-guru sini kita dan jangan kita. Ada satu pertanyaan dari saya terkait tadi paparan Joayu dari ada 1, 2, 3 posisi kontrol yang tadi dijabarkan oleh Joayu. Nah, tadi kira-kira itu dampak apa saja yang akan timbul pada peserta ini? Belum dijelaskan oleh Joayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Pak Rudi yang telah memberikan pertanyaan. Saya beri kesempatan satu penanya lagi, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Mustina, saya mengajar kelas 4 dari juga. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi kepada Ibu Ayu, sangat luar biasa Arifah, pemaparannya, penyampaian materinya sungguh sangat jelas sekali, sehingga sudah banyak catatan Ibu saya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ayu. Terima kasih Ibu Ayu sudah memberikan ilmunya kepada kita semua di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kami juga seperti Ibu Ayu yang dapat menjadi guru penggerak. Ibu Ayu ini bukan lagi calon, tetapi sudah menjadi guru penggerak, bukan begitu teman-teman? Masih belajar, tidak terlihat sebagai calon, tapi sudah jelas sekali sebagai guru penggerak. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait dengan restitusi ya. Tadi saya dengar saat menjelaskan restitusi itu di bagian apa itu, terus saya dengar ada nilai kebajikan dalam restitusi terkait korelasinya ya Pak ya. Restitusi tadi ada nilai kebajikan. Saya masih bingung nilai kebajikan dalam restitusi itu yang seperti apa. Kemudian contohnya juga bisa diperjelas seperti itu. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama baik Ibu. Saya coba paparkan. Terima kasih kepada Ibu Wiwi yang sudah menyampaikan pertanyaan yang kedua. Baik, ini untuk pertanyaan pertama dari Pak Rudi, posisi kontrol yang sudah tadi disampaikan Ibu Ayu ya. Jadi dampak apa saja yang akan timbul adalah tadi itu jawaban dari Saya harus berdiri apa duduk saja Pak Rudi? Oke, baik. Jadi Pak Rudi tadi bertanya sebutkan masing-masing dampak dari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu kan ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, saya coba jabarkan satu persatu. Untuk dampak bagi anak, kalau sebagai guru, sebagai penghukum itu yang pertama anak cenderung akan mengulangi kesalahan. Jadi anak itu justru tidak akan patuh, yang ada malah terus mengulangi lagi, dan juga dia selalu memberontak atau berbohong, bahkan menyalahkan orang lain seperti itu. Misalnya contoh ketika anak melakukan sesuatu, misal siapa yang membuang sampah di sini? Nah, tuh si itu bu, si A, si B, tidak ada yang mengaku. Karena apa? Karena dia takut akan dihukum. Jadi dia akan cenderung menyalahkan orang lain. Itu kalau yang menghukum. Terus kalau yang membuat orang merasa bersalah, anak tersebut akan merasa rendah diri dalamnya. Dia selalu merasa ketakutan akan melakukan hal-hal baru. Kenapa? Karena oleh gurunya selalu ditakut-takuti dengan hal-hal yang merasa dia orang yang paling bersalah seperti itu. Dan sebagai teman, nah kalau sebagai teman ini dampaknya dia akan menjadi lemah, tidak mandiri, ketergantungan, dan rasa gurunannya juga berkurang. Kemudian pasti dia guru tenang alam kayak guru dia, jadi lemahnya tidak ada semangat dalam dirinya. Kalau pemantau ini lebih meniti beratkan pada sanksi yang ada, sehingga dia itu juga selalu mengharapkan hadiah untuk dirinya sendiri. Itu kalau pemantau. Jadi dia melakukan kalau ada sanksinya, saya kan melakukan ini, tapi hadiahnya apa ya? Itu kalau pemantau, anak akan cenderung seperti itu. Nah kalau manajer itu dia akan mengevaluasi dirinya, dia selalu introspeksi atas kesalahan yang telah dia perbuat. Bagaimana caranya saya menyelesaikan masalah ini, seperti dengan restitusi tadi, penyelesaian dengan restitusi. Terus juga dia selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Seperti itu Pak Rudi, bisa dipahami. Barangkali ada yang mau menambahkan dari guru lain, ngobrol.
Silakan, ada yang mau menambahkan untuk jawaban dari Bu Ayu? Sudah cukup jelas seperti untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Mimin, ini mengenai restitusi. Jadi nilai kebajikan seperti apa, kemudian contohnya dari Bu. Oke, Bu Wiwin maksudnya itu nilai kebajikan itu apa gitu ya? Dan saya harus memberikan salah satu contohnya ya. Jadi begini, nilai kebajikan yang tadi saya menyebutkan nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang ada dari dalam diri manusia. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang mulia yang harus dilakukan oleh setiap individu masing-masing. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi munculnya itu dari dalam hatinya sendiri untuk berbuat suatu kebaikan. Salah satu contohnya itu, oke, kita kan sudah tahu ya bahwa kita sekarang harus menerapkan IKN, implementasi kurikulum merdeka. Nah, contoh nilai kebajikannya itu adalah yang 6 aspek itu, yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar, kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sekarang harus menjadi fondasi kita dalam mengajar di sekolah. Karena apa? Karena tanpa enam fondasi tersebut, kita tidak akan dapat membuat anak-anak yang cerdas, berkarakter dan berbudi pekerti yang baik. Seperti itu bunyi contoh nilai kebajikan menurut saya. Barangkali ada yang mau menambahkan lebih ngobrol. Bagaimana mungkin pertanyaannya sudah jelas? Jadi disiplin positif yang dilakukan terus menerus akan membudaya sehingga membentuk budaya yang positif ya. Betul sekali. Dan sifat positif juga muncul dari dalam hati. Begitu. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Sudah cukup? Baik. Sudah cukup pada pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Wiwin dan Bu Mimin. Baik Bapak Ibu yang terhormat, ini semua dapat disimpulkan ya. Kesimpulan untuk seminar hari ini adalah mari kita saling bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif dengan fondasi nilai-nilai kebajikan dan dapat memberikan dampak yang baik bagi anak didik sehingga tercipta anak didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu terhormat, beri tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Sebelum acara kita tutup bersama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam acara seminar 2 ini. Dan ini saya selaku MC dan moderator. Jadi saya mengucapkan ini ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang saya ucapkan salah atau tidak dalam hati, mohon dimaafkan. Begitu sudah tadi itu ya, sudah pertanyaan baik. Ini sekian, mari kita tutup bersama acara seminar penerapan budaya positif di sekolah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Kurniawan, guru kelas 6 SD Negeri Cikuning 3. Kemarin saya mengikuti seminar penerapan budaya positif yang diselenggarakan di SD kami dengan narasumber Ibu Ayung SPD. Alhamdulillah kami mendapatkan motivasi dan pengalaman baru dari Ibu Ayung SPD yang telah memberikan paparannya yang sangat jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh kami, sehingga kami
semua dan saya pribadi ikut termotivasi untuk mengikuti CGP di tahap yang selanjutnya. Mudah-mudahan dengan adanya seminar itu guru dan teman-teman kami di SD Negeri Cikuning 3 menjadi guru yang profesional dan juga bisa mengembangkan potensi dirinya melalui program CGP tahap yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintami Rahmasari, rekan guru dari Ibu Ayung Familiani SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayu mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tetapi disiplinnya itu karena faktor di luar atau eksternal, bukan karena faktor internal. Untuk kami sebagai guru juga sangat baik karena kita jadi mengetahui bagaimana cara kita memposisikan diri kita terhadap murid, apakah sudah menjadi penghubung sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian, bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif yang berasal dari dalam diri siswa dan juga tentunya dari dalam diri sendiri. Dengan adanya seminar budaya positif, bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.